محمد زين القرنين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال والزاحم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا ربي وعجل رجاء ورب عاكسين لديك واجعل حسابي غير خاجم يا ربي المصطفى ومن على جمعنا حذر بما وفرتي تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وصل ربي على مختار ما طلعت شمس النهار ولا تنزل الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa zayyana qulubana bijahil Qur'an. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqati wa syaraful anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiris sikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin di Syekh Ahmad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara, sebelum kita lanjutkan tahlil kita, di tangan ibu bapak mungkin kurang ya, itu sudah ada sedikit catatan tentang bulan Rajab ya. Karena insya Allah besok hari Sabtu kita akan memasuki tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang disebut oleh baginda Rasul berkali-kali, bahkan dimasukkan ke dalam doa Rasul selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan kalau lebaran mah Rajab, Syaban, Ramadan, baru Syawal. Jadi bulan Rajab insya Allah jatuh hari esok ya, hari Sabtu ya. Adapun doa memasuki bulan Rajab yang Rasul ajarkan ya sering, dan bahkan kita hafal, cuma mengingetin aja ya. Kan yang namanya fungsi ngaji bukan bikin pinter tapi bikin ingat ya. Orang kalau pinter tapi nggak ingat-ingat repot. Jadi salah satu fungsinya talim adalah biar orang ingat ya. Kalau udah pada bisa kita ingatin lagi doa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Sampai gitu. Kalau ibu-ibu biasanya biar semangat pakai lagu dulu ya. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Ya, sekarang lagu mah terserah, atau mau kita bikin jadi sebuah wiridan biar cepat bisa. Tergantung kitanya mau variasinya kayak apa gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana, bisa ya. Kayak zikirnya salah satu jamaah thariqah yang pakai bahasa Jawa, minta rezeki gitu. Allahumma ya Rabbana akeono luberono kamu ngaji lomo kaji barokah nabi wali. Allahumma ya Rabbana akeono luberono kamu ngaji lomo kaji barokah nabi wali. Jadi orang minta rezeki kagak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa ada itu. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, akeono banyakinlah, luberono yang luber rezekinya gitu duitnya, akeono luberono banyakinlah luberinlah gitu. Kanggo ngaji tuh, jadi duit yang banyak, duit yang luber kanggo ngaji, lungo kaji, duitnya buat ngaji dan pergi haji tuh, duitnya buat ngaji dan buat pergi, bukan ke taman safari. Ya boleh sekali-sekali mah boleh ya, sekali-sekali ya, paling seminggu sekali, ke sekali-sekali, sebulan sekali, kan tetap sekali gitu ya. Barokah Nabi wa, dengan barokah kanjeng Nabi dan para wali ya, ya. Jadi doanya sering baca itu ya.
Jadi dalam doa-doa kita sering dibaca. Kemudian kalau amalan lain, ya amalan di bulan Rajab, ya. Memang amalan yang paling masyhur ketika kita mampu puasa di bulan Rajab, ya 1 sampai 10. Ya, kalau salafus soleh bilang itu 7 hari, tapi Mbah Maimun Zubair almarhum di sarang terbang di Al-Anwar itu mengisyaratkan tanggal 1 sampai 10 Rajab. Ya. Kalau nggak bisa 1 sampai 10 Rajab tanggal 1 dan tanggal 10. Kalau nggak bisa ya siapa kek ya. Kalau nggak bisa juga ya cari amalan lain. Kayak saya misalkan, saya punya lambung Bu. Saya tuh nggak bisa makan banyak, kalau makan kena lambung. Saya kalau makan kena lambung. Jadi kalau puasa lemas, kalau saya lemah. Saya puasa lemas. Ketika kita nggak bisa melakukan satu kebaikan, maka ganti dengan berbuat baik yang lainnya, kan gitu ya. Misalkan kita nggak puasa, tapi bisa nyenengin orang yang puasa. Ibu-ibu lagi halangan Ramadan, nggak bisa puasa Ramadan, bawain makanan orang yang berpuasa buat buka puasa, pahalanya sama dengan orang itu. Cari pahala yang lain yang kita nggak bisa lakukan kebaikan yang itu, insya Allah. Kemudian bagaimana amalan qauliyah? Tahu amalan qauliyah? Amalan yang berupa ucapan, gitu ya, ucapan. Para salafus saleh mengajarkan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, mulai 1 sampai tanggal 10 ya, 10 Rajab itu perbanyaklah membaca subhanallah ahadits sholat. Subhanallah ahadits nomor 2 subhanallahil hayyul qayyum. Usah dikasih tahu juga ingetin apa. Kalau ibunya lapor kita, ya ibunya banyak udah dia mah. Setiap kemana juga dikasih fotokopian, setiap ziarah dikasih ibu 3 lembar, alhamdulillah. Saya temuin di penggorengan lebarannya. Ini kemarin ibu kasih nih, saya buat gorengan. Subhanallah hayyul qayyum tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh. Kapan waktunya? Kapan aja udah. Ya sambil sendi kapan aja. Yang namanya kita berzikir qauliyah enggak semasa saya habis sholat, kapan aja ya. Kita duduk sebentar enggak apa-apa, dulu nanti boleh. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallah ahadits sholat. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ya, di situ nggak ada ya, di sini nggak ada karena keterbatasan tempat ya. Jadi saya rasa sudah sering dengar itu tanggal 11 sampai tanggal 20 subhanallah ahadits. Kemudian tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab subhanallah akhir rabu. Kalau utama itu didukung kan ya. Yang namanya zikir mah nggak jadi apa-apa, minimal dapat pahala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukra pagi-pagi, wa asila dan waktu siang sampai petang ya itu. Jadi kan bertasbih itu. Kita ulangi. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bacaannya subhanallah hayyul qayyum. Tanggal 21 tanggal 11 sampai tanggal 20 bacaannya subhanallah ahadits sholat. Tanggal 21 sampai tanggal 30 bacaannya subhanallahil rabbul ya. Itu udah paham ya. Kemudian amalan lainnya berupa istighfar. Istighfar nih Bu, Pak istighfar. Kan sering saya bilang
kita pengen ke surga ngandelin pahala ibadah tipis. Pengen ke surga ngandelin ibadah tipis kita lihat gitu. Tapi kita ke surga karena rahmat Allah. Dapat rahmat, dapat ridho. Amin. Dapat ridho kalau dosa diampuni. Dosa diampuni kalau kita banyak istighfar. Makanya di bulan Rajab juga amalan qauliyahnya perbanyak istighfar. Dengan apa contohnya? Kalau kita pribadi kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli ya Allah ya Tuhanku, ighfirli ampuni aku, warhamni dan sayangi aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Itu ya Bapak. Rabbighfirli warhamni wa tub. Nah, enggak apa-apa dalam doa-doa kita di sholat ya kita tambahin. Kalau kita pribadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 3 kali boleh enggak? Boleh. Ya, jadi nggak kudu kita selagi lagi dikir aja masukin ke doa kita karena ini merupakan sebuah doa. Bagaimana kalau kita jadi mimpin doa diganti domir nahnu? Boleh, tapi biar tahu domir nahnunya. Rabbana ghfir lana atau Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina. Nah, kita tinggal amin gitu ya. Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina, amin. Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina, amin. Syukur-syukur bisa baca sampai 70 kali. Jangan tanya, ini kalau baca ini kita bisa apa? Bisa terbang. Tapi kalau baca ini kita bisa apa? Kita bisa dapat gampang gitu. Zikir ibadah jangan pikirannya pragmatis. Sholat duha dia dapat seperti itu. Lagi ada bisnis, sembahyang duha, bisnisnya jebol selesai, duhanya beres. Bang kata duha lagi, udah selesai udah dapat. Jadi yang namanya ibadah terus saja bukan buat mengharapkan sesuatu. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Silakan sambil diminum. Alhamdulillah sudah terbit kembali bandrek. Alhamdulillah ya. Bandrek rasa apa itu? Alhamdulillah ya. Terima kasih yang bikin bandrek dari 2:30 yang terima. Ya bandrek manis, tidak ada manis ya. Ya rasa tebu. Ya karena pagi-pagi biar sehat, biar semangat harus ada manis gitu ya. Kata dokter gitu. Setelah kita mengamalkan tadi ya 70 kali kalau bisa, kalau 3 kali boleh, 4 kali boleh, sekali boleh, cuma amal itu silakan ya. Kemudian kalau dalam Quran ada yang namanya qalbul Quran. Surah Yasin termasuk qalbul Quran gitu ya, jantungnya Al-Qur'an. Nah, dalam istighfar juga ada yang namanya sayyidul istighfar. Sayyidul rajanya istighfar ya, sering dengar itu, sering kita baca, cuma karena lama jadi lupa, maka kita ingat lagi ya. Masih ingat ya? Allahumma anta rabbi. Masih ingat ya? Ya biar kita ingat, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka
iseng ya mesti iseng ngapa-ngapain gitu ya, baca Rabbik firli warhamni waduh ya, misalkan Bang Nabi lagi jaga warung, waduh coba deh Rabbik firli warhamni waduh ya Rabbik firli ambil bareng-bareng ada orang lainnya Bang Rabbik firli warhamni Bang Nabi Rabbik firli warhamni ada orang pergi lagi saking khusyuknya. Iya pas dibaca itu malah datang 3 orang belanja ke warung, amin. Ketemu wanita yang cantik yang idaman, amin. Aku rezeki gitu ya. Itu ya. Kemudian nanti di bulan Rajab juga ada yang namanya tanggal 27 malam ini. Malam tanggal 27 Rajab kalau nggak salah malam Kamis ya. Tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Karena tanggal 27 Rajab itu tanggal 8 Februari ya, saya ada yang dikit ya, karena pas Rawi Rajab biasanya sering lihat agenda, nggak ada agenda ya, sampai awal Ramadan juga ada paham itu mah, terus sering buka agenda, alhamdulillah ya, karena kebetulan ini jadi pada repot dengan jadwalnya, nggak mau jadwal seminggu sebelum pemilu Ustaz ya, akhirnya kenapa nggak pada mau tanggal itu, hari tenang, aku dibubari, mana ada bubari suami Rob. Orang Kopet pernah takut, tanggalnya aja nggak mau hari tenang katanya, nggak boleh ada keramaian, nggak boleh keramaian berdangdut, nggak boleh film menong, kira nggak boleh kali, kita nunggu ya di akhir-akhirnya, itu gara-gara pemilu juga acara kurang 2 minggu berbeda gitu, enggak apa-apa ya. Ya tanggal 27 Rajab berarti malam Kamis, ya malam Kamis. Kalau nggak bisa baca pada Isya, baca malam-malam habis sholat tahajud ya, habis sholat hajat. Ini saya pesen ya. Habis sholat malam tahajud, habis sholat tahajud sholat hajatnya apa? Ngomong. Misalkan Bang Ujang ada Fortuner mau dijual ya. Hajatnya apa? Ngomongin. Ya Allah, Fortuner mudah-mudahan laku 300 juta, saya kebagian 3 juta ya Allah gitu. Contoh, misalkan yang punya hajat lagi pengen lakuin apa, mengajuin apa, ya Allah sampai beli tanah yang ono cuma beda cuma 200.000, ya kena ya Allah boleh. Pak Mulyono misalkan, ya Allah mudah-mudahan buku yang dijual buat nambah-nambahin lebaran laundry, ya boleh gitu. Ya, misalkan Ustaz Mahmud, ya Allah mudah-mudahan ramuan dijual, rumahnya dijual buat haji Firdaus ke sekolah kawin gitu. Ya, saya mah ngajarin doang. Kalau saya nggak tahu hajatnya apa kan. Jadi apa yang hajat gitu ya. Kemudian baca tanggal 27 Rajab ya. Ini bacaannya. Ada semuanya kok dapat kok. Kalau kurang ntar yang kira-kira wah saya mah nggak bisa baca ini kasih yang utuh gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka bil syahadati asraril muhibbin wa bi khalwati allati fasasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal ishrin antarhama qalbil hasin wa tujiba dakwati ya akramal akramin. Pas itu kita baca wa tujiba dakwati 3 kali. Itu ada tulisannya ya. Wa tujiba dakwati. Apa artinya wa tujiba dakwati? Dan jawablah permohonanku, kabulkanlah hajatku. Ya, ini mah rahasia ini mah ya. Dianjurnya kayak bisu, nggak bisa habis. Pejamkan mata, baca 3 kali, bayangin hajatnya apa. Bayangin hajatnya apa, gitu pengen apa? Ya bayangin waktu jibadawati. Ngomongnya apa? Lisannya mulutnya ngomong waktu jibadawati, hatinya bayangin hajatnya apa. Ya, kita kira hajatnya pengen apa? Pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli motor, nggak apa-apa. Allah mah nggak komplain. Ini kita datang sama Allah, orang miskin banget, nggak apa-apa. Ya Allah saya pengen banget punya rumah yang 2 lantai. Allah
Allah mah gak nyinyir, enggak. Coba ke tetangga, gue pengen punya motor yang berlian. Wah, ngaku banget lu gitu. Sama Allah mah gak nyinyir, enggak. Jadi kita minta apa aja silakan. Pada kalimat wa tuji pada wati tahan nafas, ucapkan 3 kali sambil bayangin hajatnya apa, insya Allah terkabul. Gitu. Yang namanya keberkahan atau kebaikan dari sangka-sangka Allah kasih, alhamdulillah. Jadi gitu ya, seperti barokah ya. Ya hajatnya apa, biar sehat, biar apa. Cuma hajat jangan cuma minta dunia doang, ya. Jangan cuma minta dunia doang ya. Ya, misalkan doain anaknya biar kita di pesantren, doain anaknya biar pada pinter, biar pada apa ya. Kita kan namanya usaha. Pagi itu udah berdoa berkali-kali kalau kita dikabulkan, ya minimal bacaan kita kan jadi pahala gitu ya. Jadi waktu ibadah wati sebanyak berapa kali Pak? 3 kali pejamkan mata tahan uji pada wati, uji pada wati, uji pada kuat harus semua ya. 3 kali dong uji pada ya akramal akramin. Nah itu tadi ngajar kita belajar dari buku semua pada bacaannya ya, daripada baca WA mulu kelar. Kemudian hari Jumat terakhir bulan Rajab tanggal berapa itu? Kalau hari Kamis tanggal 27 Rajab, berarti hari Jumatnya tanggal 28 Rajab, itu jatuh pada tanggal 9 ya, 9 Februari ya, kira-kira gitu. Jumat terakhir apa ya? Jumat terakhir bulan Rajab. Baca nih. Kapan bacanya? Bacanya kapan aja boleh. Tapi afdolnya pas khotib duduk daripada khutbah pertama menuju khutbah kedua. Ingat-ingat nih. Biasanya saya ketiduran, biasanya saya begini. Nah, ingat deh. Biasa ingat ya gitu. Biar nanti orang sebaru, woi, ini Jumat terakhir nih, bulan Rajab. Ingat deh gitu. Emang apa? Baca ini. Iya. Apa itu dulu bukan? Fatih duduk. Jadi diam. Kata ya. Jadi biar saling mengingatkan gitu ya. Lalu Pak Ustaz, saya kan gak dapat utamanya karena saya kan gak sholat Jumat, ibu-ibu gitu ya Bu ya. Ya kapan aja ibu baca boleh di hari Jumat terakhir. Jadi ketika khatib duduk, khatib selesai khutbah pertama ya, selesai khutbah pertama, nah khatib duduk kita tuh sholawat, jangan diem. Kalau tidak dibimbing sholawat sama Bilal, kita pada baca sholawat sekaligus baca doa. Justru di situ merupakan saatul ijabah. Saat doa kita dijabah. Jadi bantu khatib, Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Kan duduk tuh, misalkan duduk. Khatib duduk, kita selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dalam hati, doa. Justru itu merupakan saat-saat doa kita dijawab. Kan kita berdoa kita nggak tahu ya kapan dan di mana doa kita dijawab, betul? Kita nggak tahu, maka jangan cuma minta doa sama orang soleh, sama orang alim, itu penting. Tapi doa dari kita sendiri juga perlu. Saya tanya, kalau dikasih bandrek sama orang seneng nggak? Minta bandrek dong. Senang dibantu kita, tapi lebih menyenangkan kalau kita bisa bikin bandrek sendiri gitu. Minta doa orang penuh, iya, tapi langkah baiknya kita juga ikut berdoa. Kadang-kadang ada, kan begitu ya. Ustaz kalau ini, ada orang mau jual tanah di Solo 1000 meter, sebutin ini yang beli ini, ya udah bawa ke rumah tanah suci. Nih baca ini, cuma sampai itu baca jangan saya emang enggak dokter aja. Nah lu yang mau jual itu justru mau pernah mau bisnis baca lu, gitu baca itu. Ntar kalau udah gua mah sama tenang aja, tenang. Sampai sekarang tenang saja, tenang banget bener. Saya lewat lah, jadi gudang ya, udah laku, tenang banget.
sekarang itu. Ya kita mengharap pindah rezeki dari mana-mana kan banyak gitu ya. Jangan mengharapkan kepada manusia karena manusia belum tentu bisa diharapin. Sakit hati ngarepin manusia ya. Ya Bu ya. Bu. Bu. Minta sama kau di kuping suara. Nah itu. Mintanya kepada di kuping. Ya Allah, pengen motor ini. Ngomong di kuping lagi. Orang wajib maka sama laki kan bukan tapi penting orang laki mah penting yang penting kan duitnya. Iya, zaman sekarang yang penting duit. Coba lihat ada orang laki jelek banget, ininya cakep, ada kan? Gambarin saya dong. Ya, yang penting punya laki jelek ya, yang penting ngasih. Laki hitam banget, jangan seluruh yang penting banyak. Laki nggak pulang-pulang dia yang penting ngasih. Laki kemana jangan cari yang penting ngasih. Udah itu. Ternyata diri kita lebih sayang kepada Soekarno Hatta ketimbang suaminya. Allahumma sholli ala Muhammad. Khotib duduk baca sebanyak 35 ini termasuk amalan biar rezekinya banyak. Amin. Ya udah kita mau amal aja udah ya. Ya kerja emang udah kagak kuat gitu ya. Usaha emang udah kayaknya udah sulit. Udah kita doa aja rezeki dapat. Ingat rezeki bukan gaji. Rezeki bukan kalau gaji mah bagaimana dapat duit orang kagak kerja udah. Tapi rezeki kita kan nggak tahu. Tiba-tiba ketemu orang, saya sering begitu. Ngapa-ngapa ketemu jamaah kita makan di restoran, dia beramai-ramai sekeluarga pulang udah dibayar. Dan kalau siapa? Tadi orang tadi tiba-tiba udah dibayar. Kenapa nggak terusan begitu masalahnya? Kita sekarang jadi kenapa kita kalau habis 2,5 tapi udah dibayar gitu. Tiba-tiba apa namanya kita makan di mana gitu nggak dibayarin. Pagi ini bungkusin loh dari siapa? Tadi nggak tahu orangnya dibungkusin makanan itu benar gitu. Kita nggak sangka-sangka kayak dibalikin. Itu makan ustaz duitnya banyak apa aja omongin. Itu mah ustaz duitnya banyak. Ya namanya kita nggak tahu ya. Insya khotib duduk kita baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca berapa kali? 35. Lalu bagaimana kalau khotibnya udah berdiri gitu ya? Kita baca 35 kan lama juga kan Ahmadur Rasulullah. Khatibnya udah berdiri. Kalau khatib udah berdiri bacanya jangan kenceng. Enggak boleh. Khatib udah berdiri bacanya kenceng-kenceng. Pagi bisa pagi waktu berdiri baca kenceng. Enggak boleh pagi. Baca ada pelan. Sebanyak 35 kali. Kita yakin insyaallah rezekinya ngalir. Kalau bukan dari kita mungkin dari anak. Amin. Kita mah ya Allah udah tua mau udah nggak mencari bagaimana. Anak baik banget tiba-tiba anak naik jabatan. Bapak mau jalan-jalan kemana Pak? Bapak mau dibeliin ini, Bapak mau dibeliin itu. Dibalikin. Itu mana orang kaya udah anak kita mengundang semua salah. Dia apa yang mau dibaca jadi. Ya Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Kemudian doa di bulan Syaban ini mana nanti ya? Nanti di bulan Syaban doanya ya. Allah sekalian fotokopi ya karena Rajab, Syaban, Ramadan. Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Ada semua ya? Min iqabika wa sakhatika wa la tuhsika tana alaika anta kama aktaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Terusannya walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha dan seterusnya. Tapi kita ambil segini aja ya. Kemudian doa barokah. Tahu barokah? Barokah itu kayak penangkal musibah kayak gitu ya. Ya. Pada malam nisfu ini hampir sama dengan doa apa yang kita baca itu. Allahumma in kunta katabta. Kalau di sini kan kalau kita baca amin kan Allahumma in kunta katabtani ya. Itu kan ya. Jadi ditambahkan terus pribadi kita Allahumma in kunta katabta ismi
nama saya sekian didiwan istiqaran dan segala macam nanti bulan Syaban terbacanya terus. Kemudian di halaman kedua itu ada doa alam taroh, doa al-fil ya. Doa al-fil itu ya. Doa al-fil termasuk salah satunya doa perlindungan diri dari orang-orang jahat. Pernah ingat gak dulu ketika kita istighosah apa yang kita baca berkali-kali surat al-fil? Bacaan yang mana? Ingat gak Bapak Ibu? Yang kita baca berkali-kali buat menolak bala atau menolak orang-orang jahat. Apa bacaannya? Yang kita ulang berkali-kali dulu. Lupa apa nggak ingat? Tarmihim, tarmihim, tarmihim. Ingat gak itu? Ingat dong bahasa ngomongnya. Jadi kepada lafaz tarmihim ada nggak? Alam taro kaifa qala rabbuka biasa bil filal min al-qadaru kita dan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim tarmihim tarmihim. Jadi kalimat tarmihim itu ketika burung ababil jatuhin batu dari neraka. Tarmihim tarmihim. Jadi ketika ada orang jahat ya, dalam burung misalkan kita mau diinjes, tahu jes, didoti, tahu doti, santet. Kalau ada orang jahat sama kita, bahasa di gara-gara sultan ceramahnya nyinggung bulu kotes ilmu nani, ada yang bergetar berbalik ke dia dengan izin. Maka ada orang yang tarmihim berbalik ke dia, tapi dia punya nakal, punya penakal juga, akhirnya kalau itu pindah kemana, jatuh satu tempat, ketika kita minjak maka kita dibilang kena af. Nah, pernah gitu ya? Mau minjak dulu juga. Ya, jadi gitu ya. Ya, itu saja alam taroh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Cukup selesai. Nggak apa-apa ya? Ngaji di kampung ini mas santai aja ya. Jangan ini pinter kagak wajib, tapi pahala wajib. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini. Amin. Sampai halaman 20 berapa? 23. 22. Halaman 22-nya baris keempat. Wa qila al-arabu taqulu ya hasrata ya ajaba 'ala tariqil mubalaghah. Ya. Wakilan Arab dan berkata orang Arab dan dikatakan oleh orang-orang Arab, takulu mereka mengatakan ya hasratan. Yang dikatakan dengan ya hasratan adalah ya ajaban, yaitu ya ajaban. Ya hasratan pada ayat yang mana? Yuk ingat kemarin. Ya hasratannya pada ayat yang mana? Ya hasratan 'alal ibadi. Bukan ya? Kita masih bahas itu kan tentang kalimat ya hasratan 'alal ibadi. Dalam bahasa Arab, ya hasratan hasrah itu di bahasa Arab ya, itu artinya ya ajaba, ya ajaba. Ala tariqil mubalaghah, untuk menyatakan satu hal yang kesungguhan, mubalaghah. Jadi misalkan ada ismu tabdil lil mubalaghah, isim yang utama, mubalaghah yang sangat diutamakan, itu namanya ismu tabdil lil mubalaghah. Ya. Selain yang namanya kayak akbar kan itu ya, kabirun itu besar, sangat besar, akbar. Azimun agung, sangat agung, al-azam. Maka nama masjid kita Masjid Raya Al-Azam, artinya masjid yang sangat agung atau besar. Jadi orang Arab nyebutnya kayak begitu. Ya. Wanadama, kemudian ada nadama. Jadi ya hasrati ya nadama. Nadama itu penyesalan.
wa nadamatu indahum bi makna tanbihi tsumma bayyana Allah ta'ala sabab hasrati wa nadama. Wa nadamatu dan nadama penyesalan indahum di sisi mereka, merekanya siapa? Dan penyesalan di sisi mereka, merekanya siapa? Orang-orang negeri Inta yang diadab oleh Allah, yang hancur cuma dengan satu apa? Teriakin oleh mereka Ijrah ini, teriakin dia dibuang gitu ya. Mereka mengalami kerugian bimakna tanbih. Nadama ya bimakna tanbih dengan arti tanbih peringatan. Di tanbih itu peringat. Ada imam misalkan harusnya begini, dia malah begitu, maka kita wajib tanbih. Tahu tanbih ya? Namanya tanbih itu subhanallah, itu namanya kalau ibu-ibu tepuk tangan yang pakai di belakang ya pak gitu ya, itu namanya tanbih, peringatan. Jadi peringatan. Tsumma bayyana Allah ta'ala, kemudian Allah menjelaskan sabab hasratin wa nadama, sebab bagaimana penyesalan mereka. Faqala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian Allah jelaskan kenapa mereka sampai menyesal, kenapa mereka mengalami penyesalan. Ma ya'tihim, bukankah selama ini aku datangkan min rasulin, dari seorang rasul, illa kecuali kanu bihi yastahzi'un, adalah kalian olok-olok. Penyebab mereka menyesal karena selama ini ada nabi, ada rasul dikirim kepada mereka, mereka yastahzi'un, mereka olok. Nabi diolok-olok, ngajak kebaikan dikatain, ngajak kebenaran diolok-olok, diolok-olok. Tapi sama diolok-olok dia. Kata-katain. Itu penyebabnya itu. Bukankah selama ini setiap kami datangkan Rasul, kalian cuma olok-olok? Aima amanu bihi, yaitu ma'amanu, kalian kagak beriman kepada Rasul itu. Balkanu mustahziin, akan tetapi malah kamu menjadi orang yang mengolok-olok alaihim. Tandamuna yaumal qiyamah, maka itu merupakan penyesalan nanti pada hari misalnya dari kiamat. Iya, kenapa dulu ada nabi kok gak beriman, kenapa dulu ada guru kok gak ikuti, kayak gitu. Kenapa dulu ada orang alim kok malah kata-katain, gitu. Menyesal mereka nanti hari kiamat. Kalau udah menyesal hari kiamat, walakin la yanfa'uhum nadamu, akan tetapi tidaklah bermanfaat penyesalan mereka. Jadi kalau udah nanti udah mati, penyesalan kagak berarti. Kalau nanti udah kita dibangkitkan di padang mahsyar di hari kiamat, nyesalnya udah nggak ada arti. Makanya mendingan nyesel sekarang, ya kan gitu ya. Jadi nyesel sekarang, kalau bisa diperbaiki. Kalau nyeselnya nanti, katakan berarti. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaaba 'ilmika kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, wansurna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyatana wa ahlana wa ahli qaryatina husan jamaah qaryati al-fatah, jamaah qaryati al-fatah min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna waliyahu min ahli syarri wa ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.